Ya paling jauh itu masih di Sumatera Selatan. Waktu itu ke Prabu Muli. Wow. Kurang lebih. Pakai sepeda ya sepeda 115 kilo gitu apa 120 lah. Jadi kayak waktu ke Jepang. Itu kalau teteh nggak lari, teteh nggak lari. Itu nggak bisa menyusuri daerah-daerah yang nggak mungkin kita lewatin gitu loh. Oke. Ya jadi kayak masuk perkampungan yang itu seru ya? Seru banget. Pokoknya di sini ada kayak sungainya, di jembatannya. Pokoknya harus lewatin lagi. Ternyata begitu belok-belok sama semua semua gitu. Nanti 7.5 Play FM, recover yourself, recover the nation. Assalamualaikum players. Kita balik lagi ya. Bener. Jadi kita balik lagi break. Kalau tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Mark Natama, itu runner up Indonesian Idol 2021 season 11. Oke, dan sekarang kita ngobrol dengan wanita tangguh yang hobi olahraga. Iya, hobi benar. ngangkat besi. Oh bukan. Oh, enggak juga ya. Sekelas Ade Rai berarti. Iya. Takut dong kita berdua sini. Iya. Oke, yang pasti masih dalam rangkaian ulang tahun 11 tahun Play FM bersama Players. Oke. Halo, kita sapa dulu bintang tamu kita. Halo players. Halo Mbak Lisa. Mbak jual kentang apa ya? Daripada kita panggil Tante Lisa, nggak enak masih muda soalnya. Akhirnya studio kita ini didatangi sama perempuan cantik yang sebenarnya. Aku wanita cantik juga loh. Enggak, lo cantik ya, Rafael cantik. Tapi ini yang sebenarnya, ngerti gak sih? Oh gitu. Iya. Gue gak sebenarnya, asli lo punya gue, gak buatan kayak Rafael. Iya. Oke, kita panggil TIA aja ya. Teteh ya, karena kita kan emang itu panggilan panggilan akrabnya. dekat Panggilan ya, ke akrab. semua Teteh. ya. Panggilan so akrab. Iya, panggilan iya. akrab ke semua. Apa kabar Teh Lisa? Alhamdulillah Iya. Mami Black, Nah, Kinoy. Kalau lu kan akrab dipanggil Mami kan. Iya. Bagus. Terus Teh gimana Teh Sehat-sehat, kabarnya? alhamdulillah. Ya. Kemarin sempat lihat di Insta story-nya kayaknya banyak kakinya lebam-lebam gitu ya. Lebam-lebam ya. Hadiah, suara- oleh-oleh dari Kendari. Oleh. Oke, sekarang lagi sibuk apa nih Teh? Sibuk apa ya? Olahraga. Udah pasti. Kemudian sibuk, kalau ngurus anak sih gak sibuk ya. Iya. Terus sama lagi kita mau buka kafe satu lagi. Belum kelar yang satu udah ada lagi. Iya. Tapi kalau dilihat dari postingan Instagramnya TIA sendiri Iya. ya. Kayak dari feed, dari story-nya. Itu kayaknya sibuk dengan olahraga. Mulai dari sepeda, berenang. Kayak cinta banget sama olahraga. Iya, gimana ya? Kayaknya jatuh cinta deh. Olahraga, Golf. golf. Sampai anak-anak pun juga dipaksakan untuk ikutan olahraga. Dipaksakan atau memang Enggak. Kalau sendiri? anak-anak gak dipaksakan, tetapi dari 4 anak teteh, maksudnya 3 yang udah dewasa, ternyata ada satu yang ternyata hobi juga di olahraga, kemudian sempat mantan atlet begitu. golf. Wow. Oh kalau dia juga mantan atlet bola tapi Dia mantan pacar maksudnya. Iya. Tapi Gitu. itu maksudnya emang suka dari remaja atau baru sekarang Enggak. ini? Jadi memang orang tua itu golfer sejati. golf. Jadi dari kecil, jadi umur 5 tahun tuh teteh udah bisa berenang. Itu sudah dipaksakan. Umur 5 tahun Umur ya? 5 tahun. Iya. Jadi sudah dipaksakan sama almarhum papa, sudah memang olahraga. Harus olahraga. Seperti Saya umur itu. 5 tahun ditenggelamin majikan. Jawa Makanya bisa gemplang. berenang. Makanya bisa renang. Akibat ditenggelamin. Iya. Disuruh ngambil emas yang jatuh di kolam ya. Iya. Gitu. Oke, sebelum kita ngobrol panjang lebar, players kita pengen kasih tahu kira-kira siapa sih Liza Sako ya. Jadi namanya adalah Liza Merliani Sako. Iya. Apa? Iya. Jadi Liza Sako ini banyak banget ya karir-karir dia di Sumatera Selatan, khususnya juga mungkin nasional ya, seperti ya dulunya Triathlon. ya triathlon, pernah mendapatkan apa namanya best female ya. Waktu itu mana nih? Aku baca dulu ya. Kayaknya kan best juga. Oh iya, tokoh inspirasi perempuan maksudnya gitu. Iya. Ya. Terus juga mendapatkan volunteer Asian Games 2018. Terus juga wakil ketua pelaksana Palembang Triathlon 2020 dan juga founder Palembang Triathlon. Wow. Iya. Oke. Ceritain kalau soal triathlon.
kayak dari nama bahasanya tuh gue baru denger beberapa bulan ke belakang. Iya, tapi sebenarnya itu baru kan triathlon tuh ya? 2018, triathlon sudah lama sebenarnya. Kalau untuk di Kota Palembang sebenarnya udah dari dulu triathlon. Cuman kalau sekarang itu kan karena ada sosial media itu yang bikin heboh kan. Yang bikin semua orang jadi tahu. Ya kan? Jadi yang tadinya nggak tahu begitu misalnya ada salah satu yang follow kita. Terus kita lagi ngobrolin tentang triathlon. Sehingga apa sih triathlon? Jadi seperti itu kayak Mami Black gitu dong. Kayak saya sendiri kan, kayak saya sendiri saya. Iya, jadi gitu. Apa sih triathlon tuh olahraga yang saya tahu tuh olahraga lempar lembing, golf gitu-gitu. Jadi triathlon itu olahraga 3 cabang. Swim, bike, sama run. Itu sekali sekaligus banget gitu. itu ya. Oh iya. Bener. Apa sih yang disiapin menuju triathlon itu sendiri? Yang sebelum menuju olahraga race atau cuma latihan-latihan. Sama aja sih kalau semuanya. Kalau ada perlombaan. Kalau misalnya ada race itu banyak banget. Yang terutama paling penting adalah latihan. Jadi nggak mungkin kita ikut race tanpa latihan. Iya, bahaya itu nggak mungkin banget lah. Karena kan kita harus berenang. Terus kalau nggak latihan berenang, terus kayak kemarin di Kendari berenangnya di laut. Dalam banget ya itu. Di Kendari. Iya. Kemudian setelah berenang, terus kita ada sepeda. Terus kalau nggak pernah latihan sepeda gimana gitu kan? Benar. Dari sepeda, terus ada larinya. Itu emang bener-bener napas banget ya. Semuanya dipakai. Jadi kalau misalnya emang nggak pakai latihan, kayaknya bakal kram-kram otot juga bisa ya. Gak mungkin lah. Jadi memang latihan itu amat sangat diperlukan. Nah, untuk gini Teh, untuk kira-kira persiapan untuk mengikuti triathlon itu kira-kira butuh waktu berapa lama sih? Kayak misalnya kita harus latihan berenang dulu, latihan sepeda dulu, atau harus cinta dulu gitu? Cinta. Cinta datang terakhir lah. Oh gitu. Jadi gini, kalau kemarin yang di Kendari waktu kita mepet itu latihannya karena ada bulan puasa. Oh. Ya kan? Okay. Jadi dalam 1 minggu itu pasti ada latihan berenang, pasti ada latihan lari, pasti ada sepedahan. Harusnya seperti itu. Jadi kurang lebih mungkin bisa latihan. Ya kalau memang udah lancar semuanya ya kurang lebih 3 bulan kita fokus untuk latihan gitu ya. Tapi karena kemarin bulan puasa banyak kepotongnya malah Teteh sendiri gak latihan berenang, itu permasalahannya. Tapi alhamdulillah finish di berenang. Tapi yang sering bulan puasa kemarin yang sering latihannya itu adalah goes dan lari. Oh. Seperti itu. Karena bulan puasa juga kita nggak boleh berenang ya. Boleh nggak? Boleh nggak ya? Boleh minum. Jangan minum tapi ya. Nggak boleh juga berenang sambil minum. Satu kolam berenang itu diminum. Jadi paling gitu ya. paling jauh Sepedaan. jarak yang pernah Teteh tempuh tuh kemana? Apa nih? Jarak apa? Jarak sepeda. Jarak ngejar cinta Kak. Iya ngejar sepeda. Paling ngejar sepeda. jauh ya. Paling jauh itu masih di Sumatera Selatan. Waktu itu ke Prabu Muli. Wow. Kurang lebih. Pakai sepeda sepeda 115 kilo gitu apa 120 itu lah. gak ada colongan yang separuh naik sepeda, separuh naik Nggak travel. Gak ada. Separuhnya naik travel. itu paling jauh Tiba-tiba sepedahan. berhentiin travel. Tolong. Tiba-tiba naik towing emang gue. Itu 114 km. Iya kurang lebih. Kurang lebih bisa. 114, 115 lah gitu. Jarak berapa lama tuh? Berapa jam? 4 jam di atas sepeda. Wow, kebayangkan. Jadi ya udah ya ininya. Seberapa perkasanya perempuan ini players. Tapi enggak loh, sekarang juga cewek-cewek yang ada di Kota Palembang nih khususnya udah jago-jago loh. Malah setiap bulan itu ada yang nama istilahnya Grand Fondo. Grand Fondo itu artinya itu 100 kilo. Dan itu udah banyak beberapa komunitas. Bener. Komunitas bener. sepeda cewek ada itu ya? berhasil sering Grand Fondo artinya 100 kilo dalam sebulan sekali itu 100 kilo ada. Bener. Tapi emang bener sih kayak cerita temen gue tuh awalnya cuman pengen seru-seruan aja ngeramein Instastory betul. sepedaan itu. Tapi karena kayaknya iya gue cinta deh sama sepeda. Akhirnya emang bener-bener Betul, iya. akhirnya dia punya 3 sepeda gitu. Dibeliin orang semua. Beli kakak itu ya. Oke, baru-baru ini kan santer nih, heboh nih. Bahkan teman gue pun sendiri santor gitu. Gue sendiri teman-teman gue itu pas waktu ngeliat Instagramnya TIA mengikuti Kendari Triathlon dan juga dapat second place X Group 35-49. Iya, 3 tahu gak 3549 apa? Umur Ya. Kategori umur. Terus juga terus kelihatan dong. Viral juga di beberapa di semua media sosial di Kendari. Iya. Kendari Kendari apa, Times. Kendari gitu-gitu.
kenapa ya? Sampai akhirnya aku kepo-kepoin, oh ternyata. Bisa ceritain gak biar Peler juga tahu? Sampai kebalik kan, ya kan. Jadi awalnya pada saat mau ikut Kendari Triathlon, kita pergi dulu nih. Karena kan dari Palembang harus transit Jakarta. Jakarta Kendari butuh waktu 3 jam penerbangan. Oke. Setelah nyampe di Kendari, itu ada drama pertama terjadi. Sepeda. Kitanya nyampe Kendari, sepedanya di Jakarta. Ya ampun. Jadi sepedanya gak kekirim. Akhirnya kita urus, datanglah sepeda itu malam hari. Ya udah, kemudian besoknya pada saat mau race, udah pakai trisuit kan, udah turun, udah siap di lobi, udah mau ke lokasi, tiba-tiba sakit perut, balik lagi ke kamar ke atas. Pada saat ke kamar, udah selesai ke toilet, pas mau naikin zipper, zippernya lepas. Aduh, siapa sih tukang jahitnya? Resletingnya. Siapa bener nih Pak? Ya udah, ini drama kedua yang terjadi. Akhirnya turun ke bawah, terus tanya ke panitia, ada yang bawa trisuit lebih enggak? Aku pinjem dong, karena nggak bisa dipakai. Jadi kemarin itu race-nya itu pinjem trisuit. Udah dong. Trisuit. Oke, kemudian drama ketiga. Setelah finish berenang, alhamdulillah nggak ada masalah di berenang. Ada sih ya kebas-kebas karena minum air itu kali ya, air asin ya di laut. Terus sepedahan. Udah sepedahan pada saat naik jembatan, di tengah-tengah jembatan rantainya lepas. Ya udah kita benerin dulu dong, masang dulu rantai nih kan. Udah masang rantai, digoes lagi, lepas lagi. Jadi sampai 3 kali masang rantai nih, bener rantai udah kayak ini montir ya. Montir cantik ya. Terus? Udah kayak gitu, terus nggak bisa. Ada cyclist Kendari lewat. Kak dia bilang kayak gitu, saya bantu benerin. Padahal ini nih hebatnya Kendari ini sekali lagi. Itu cyclist baru pertama kali ikut untuk race triathlon di Kendari. Dia turun loh. Harusnya dia tinggalin aja. Dia jalan aja. Dia turun, dia coba benerin tapi tetap nggak bisa gitu kan. Akhirnya dia bilang gini, kakak pakai sepeda saya aja. Lah kalau kita tukeran sepeda kan sama-sama didis nih kan. Iya, benar. Aduh jangan, udah kamu tinggalin kakak aja nggak apa-apa. Pertama tuh. Jadi pada saat saya naik, pas mau cobain lagi keblok rantai di bawahnya, terus ya itulah terjadi insiden cedera jatuh, nih dari sepeda. Bisa kebayangin nggak? Iya, udah jatuh, tapi kan nggak kerasa, udah luka segala macem. Terus saya udah yang bilang evakuasi gitu kan, udah ya udahlah dis kan, nyariin ambulan, ada ambulan tapi agak jauh dia nggak ngeliat nih, kita udah sakit gitu kan. Bener. Terus ada warga Kendari yang lagi goes, lewat nih dia, terus dia ngeliat. Dia bawa sepedanya. Oh gitu. Terus kalau di dunia sepeda itu kita panggilannya om dan tante gitu kan. Tante pakai sepeda saya aja gitu kan. Loh kan aku ada orang baik sih yang minjemin sepeda gitu ya. Dan tidak nah itu status ditanyain sih. Dan dia bukan status peserta ya. Iya dia bukan peserta. Dia bukan peserta. Jadi dia sedang goes aja sama teman-temannya. Terus dia pinjemin, ya udahlah. Terus udah tante goes aja. Sepeda tante nanti saya yang ngurusin. Sepeda aja diurusin. Gak taunya sepeda tante dijual gitu ya. Jadi Teteh pun tidak pernah berpikir bahwa orang itu adalah jahat, itu enggak. Benar. Atau sepeda kita mau dibawa kemana, tidak pernah berpikir seperti itu. Tapi pas di jalan, oh iya, nih yang punya sepeda siapa ya? Iya, ada benar. terbersit pikiran nih gimana cara balikinnya ya. Tapi ya udahlah gitu kan. Ya udah selesai. Finish sepeda, Teteh kasih tahu bahwa Teteh ganti sepeda dan itu udah dis sebenarnya. Jadi nggak boleh kan. Tapi Teteh minta izin ke panitia untuk menyelesaikan lari karena kagok, tanggung banget. Udah heart rate ya. Iya, jadi ya udahlah. Jadi diteruskan dengan lari. Pada saat lari udah tinggal larinya cuma 5 kilo sih. 1 kilo terakhir tuh ada yang manggil, Tante Lisa semangat ya. Ya aku dadah-dadah gitu. Aku tuh yang kayak gini, hebat banget sih di Kendari ada yang tahu aku gitu ya. So famous banget ya gitu kan. Tapi kalau dipikir-pikir, oh itu ternyata yang punya sepeda. Dia udah pakai, jangan lupa sepeda saya itu. Dia udah pakai sepeda yang dipinjemin ke Teteh gitu. Begitu sampai finish ya ada wawancara, ya Teteh langsung sebutkan, Teteh langsung bilang karena di situ masih ada Pak Wali Kota, ada Pak Gubernurnya, bahwa Teteh sangat berterima kasih khususnya kepada warga Kota Kendari atas keramah tamahannya, atas maksudnya dia care banget gitu lah. Tahu siapa itu, dia refleks aja. Pahlawan lokal yang refleks menolong gitu kan, bahwa meminjamkan sepedanya.
Dan Teteh tahu bahwa itu akan didiskualifikasi. Jadi ya buat Teteh ya udahlah nggak apa-apa gitu kan. Toh hitung-hitung latihan juga. Tapi ada cerita di balik ini. Tapi ada cerita jadinya Iya. kan. Jadi pada saat pengumuman pemenang setelah keluar result, memang secara timing masih masuk ke podium 2. Sehingga keluarlah tuh jadi podium 2 ya kan. Karena waktu jarak tempuhnya kurang dari 2 jam. Kalau nggak salah 1 jam 56 menit lah gitu kan. Terus bukan ada protes. Tapi memang dari awal sudah tahu bahwa ini adalah didiskualifikasi. Jadi dari pihak panitia juga telepon. Oh, saya bilang saya nggak apa-apa. Saya bukan hanya tentang kompetisi. Tapi ini kita sport tourism di daerah tersebut. Dan saya simpulkan Kendari layak dijadikan destinasi wisata. Karena apa? Pertama, keramah tamahan yang sangat luar biasa dari warganya. Dan selama kita race, itu warganya tuh nonton, itu yang kasih semangat Aduh, kita. gue jadi kepengen deh ke Kendari. Nanti makan sagu loh, keluar lem. Mau Makan sagu, lem. Jadi seperti itu. Jadi poin yang didapat itu bukan hanya tentang kompetisi. Keramah tamahan dari warga Kendari yang sangat luar biasa dan itu yang harus Teteh sampaikan. Dan akhirnya viral ya di media-media Akhirnya sana viral. ya. Untuk Jadi jujur kayak coba sedih kalau gitu. nggak Iya, jujur. iya. Tapi pertanyaannya sepeda Teteh dikembaliin ternyata. oleh orangnya dalam keadaan diperbaikin atau udah gitu aja? Ya gitu aja Udah dong. gitu aja. Nggak diperbaiki sama dia. Enggak, Ngajar montir kata kali. Katanya enak banget dia. Itu Iya, udah iya, pinjam iya. sepeda Tapi orang. maksudnya dia bawa sepeda itu dan diserahkan kepada panitia. Berapa kilo itu Selain sepedanya? ramah tamah apa dong? Jujur dong. Berapa kilo? Berapa beratnya sepeda itu? Pas dibawa sama dia? 7-8 kilo lah. Tuh sampai. Itu mau finish 6 kilo terakhir. 6 kilo terakhir. Oh berarti gue tuh kan sampai sempet nanya sih dalam diri gue tapi belum sempet nanya langsung ke Teteh gitu. Setiap Teteh kan ada lomba di kota ini, di kota ini, di kota. Pertanyaan tuh sepeda tuh dikirim ya? Enggak, sepeda Dibawa dibawa. sama dia. Sepeda lipat. Kalau kan gerobak Oh nggak jadi bisa. pas Teteh ke bandara sepeda tuh juga dibawa Dibawa, gitu? Iya, dibawa. Dia emang ada tasnya. Jadi waktu itu gue pernah lihat dia Ada di bike bag-nya. Instastory-nya. Oh, Iya ada ada. bike bag-nya dan lumayan besar loh bike bag itu. Kayak badan lu Di gitu. jinjing gitu? Enggak, ditarik. Oh iya. Kalau jinjing ini dia begini Bisa saya. ngejelma kali. Iya. Pasang pen ya besok. Jadi setiap kita goes ke daerah mana ya sepedanya dibawa. Oh gue pikir ada yang dipinjemin dari Ya nggak kota bisa sana. dong. Oh nggak bisa. Tapi Karena Teteh kemana-mana sepeda itu bawa sendiri terus ya. bawa sendiri, nggak bisa minjem Nggak karena gini kalau kita minjem size Kita nggak sepeda terlalu tahu. itu Iya, belum iya, tentu size-nya kita. Terus kalau rusak sepeda orang coba gimana gantinya? Dan beda Black bersepeda sendiri seperti yang sering lu lakukan dengan bersepeda kayak triathlon itu beda. Kalau lu kan bersepeda di sebelah kanan kiri bawa pempek kan. Di belakang ya gue lagi jualan pempek sepeda. Kalau dia bener-bener gitu tuh. Wah gaya. Kota mana lagi sih selain Kendari nanti? Kota mana lagi? Akhir Juni ini kita mau goes di Yogyakarta. Wah. Yogyakarta. Ya boleh nggak cerita kota yang kayaknya itu race-nya paling berat? Bagi Kota mana? Teteh. Kalau nggak ada kamu. Wow. Enggak. Jadi setiap kota punya ceritanya masing-masing. Setiap kota punya jalannya segala macam itu masing-masing. Jadi buat Teteh sih setiap kota sih ada ininya sendiri-sendiri ya. cerita Tapi Teteh ini bersepeda keluar kota itu nggak cuma hanya lomba aja ya, tapi juga Oh enggak. Kayak kemarin sempat ke Bali katanya ya. Ke Bali, ke Belitung, terus ke Bangka gitu-gitu ya. Terus ke Jogja, ke Batam. Nah ini kayak yang ke Batam tuh malah pakai sepeda lipat. Oh. Pakai Tapi Brompton punya dengan berapa jalan sepeda? yang begitu gitu. Punya berapa sepeda? 2. Dua ya. sepeda. Oke nanti saya tambahin 1 ya. Iya. Tambahin hadiah ya. Emily. Sepeda 4 dengan mic dong artinya. Punya mic juga ya. Oke Tia, ini kita terkenal sebagai pengusaha ya. Karena kan ya udah banyak ya. Awalnya terjun di salah satu kafe di mall. Ya, kita kan dulu sempet tahu sama Iya. Teteh ini karena sempet Mengelola mengelola salah satu. donat mendonat itu Iya. ya. Sampai akhirnya bikin usaha lagi mall terus juga bikin usaha lagi dan ini kan benar-benar bikin Teteh tuh sibuk ya. Boleh dikatakan sebagai owner, founder gitu-gitu banyak banget pekerjaan Teteh ya ini. Keren banget loh pokoknya.
pokoknya. Terus juga membangun salah satu restoran yang bertemakan Meksiko. Makanannya juga ada Indonesianya, ada Meksikonya juga. Tapi kayak lebih banyakan Meksikonya. Iya. Kenapa? Apakah karena Teteh terinspirasi oleh saya? Bukan. Siapa? Kamu bukan Maria Cita yang hilang, bukan. Lo bukan Maria Mercedes. Iya. Bukan terinspirasi sih, tapi kayaknya kalau membuat sesuatu yang agak nyeleneh dikit di kota Palembang tuh kan biasanya orang akan coba datang ya, kemudian dicoba enak, datang lagi. Karena kan yang paling penting tuh mereka Instagramable. Benar, itu sih yang paling penting sekarang. Sehingga kita buat Coven Town yang di Palembang Icon itu pokoknya kalau difoto, diupload jadi keren. Benar. Dan orang akan bertanya-tanya di mana nih? Di mana gitu. Iya. Tapi kan rasa makanan pun juga harus kan. Rasa makanan jadi ya harus lah. orang bisa balik lagi gitu. Makanan dan harga. Betul. Terus juga pas waktu pertama-tama kali, maksudnya dalam artian pas waktu COVID tahun pertama itu kan Teteh kan sempat ngeluarin makanan-makanan yang bertemakan Timur Tengah kan. Iya, betul. Nasi biryani ya. Nasi biryani. Oh iya. Iya, nasi biryani. Terus juga, Roti canenya beliau ini enak loh. Teteh ini emang bisa pinter masak atau mencoba untuk memasak atau emang benar-benar gimana? Enggak, memang atau dari dulu hobi masak. Hobi masak. Iya, tapi untuk masakan Timur Tengah itu memang ada jagonya. Ada yang jago jagonya masak. Ada jagonya, ya? bukan, ada jagonya. Ada yang jago masak. Ada. Jadi kita berkolaborasi, ada jagonya loh. Iya ngerti. Tapi sebenarnya memang hobi masak gitu. Emang hobi masak. Iya kayaknya Teteh ini gak perlu kayak orang kan berkoar-koar di Instagram. Iya jualan ini jualan ini. Tapi ternyata. Kayak lu sendiri ya? Kayak gue sendiri gitu. Karena kan gue itulah kekuatan gue. Iya kan. Nah kalau Teteh ini kan dia menonjolkan olahraga. Tapi ternyata di balik olahraga ini beliau ini pinter masak. Karena hobi. Dan punya bisnis-bisnis lain hobi juga. Teteh capek gak sih? Enggak. Ya, Kenapa harus capek? Gue enggak, justru gini pertanyaan gue itu kenapa seperti itu karena beliau ini benar-benar mencintai gitu ya sampai akhirnya kayak gak ada berhentinya olahraga gitu capek. Iya, maksudnya capek gak sih dalam artian bangun olahraga, dikit-dikit lari-lari lagi. Terus akhirnya menjaga kafe, habis itu bersosialita, habis itu malam nongkrong lagi. Maksudnya bersosialita ngumpul-ngumpul sama teman-teman. Pengen gak sih me time kayak cewek-cewek sosialita gitu yang me time gini. Pengen. Atau liburan pengen sama juga, keluarga. Pengen. Tapi kan gini, karena kan kita tidurnya juga kan lebih cepat. Karena tidurnya lebih cepat, terus jam tidurnya cukup, sehingga pada saat bangun setelah subuh itu udah on banget, mau tidur lagi nggak bisa. Ya udah olahraga. Nah aja. jadi diolahragain lah, tuh kan tenaga habis tuh sampai sore, tuh nggak ada tidur siang tuh kan sore. Nah udah lepas maghrib jam 7 jam 8 mulai redup tuh. Udah tidur. Matanya udah mulai ngantuk-ngantuk. Jam 9 ya paling telat pun jam 10 gitu. Tapi kadang kalau misalnya lagi nggak olahraga diajak begadang sama rombongan. Iya. Kuat juga. Begitu. Kayak semalam kan kita ketemu di salah satu mall di kota Palembang karena kita habis nonton terus juga dia lagi sama anaknya ngajakin anaknya makan gitu dan diajak lagi makan lagi sambil begadang terus dibilang mau pulang besok pagi mau olahraga setiap diajak makan malam-malam selalu bilang begitu. Iya benar. Maksudnya benar-benar sudah di time manajemennya sudah benar-benar ada karena gini kalau misalnya istirahatnya kurang sih aku memutuskan untuk tidak olahraga, kasihan badan soalnya. Karena memang sangat ngaruh banget. Begitu istirahatnya kurang, ya hancur deh tuh badan. Iya benar. Punya satu pertanyaan mungkin agak nyeleneh ya. Kan Teteh ini kan suka banget olahraga sampai ke kota-kota lain kan. Pernah protes gak sih anak? Apalagi yang paling kecil kan. Itu ceriwis banget kan. Gue kan pengasuh anaknya ya. Cealing ya? Iya. Protes itu ada. Ada. Michael protes. gitu. Mama pergi-pergi terus gitu kan. Mama pergi-pergi terus kalau enggak misalnya baru nyampe. Jadi tapi sebelum pergi yang kemarin ke Kendari aku bilang gini. Mike, Mama mau pergi ke Jakarta. Mau bilang Kendari dia gak ngerti juga gitu bener. kan. Oh dia cuma tahu Jakarta. Iya, berapa hari? 6 hari. Oke, berarti Michael beli mainan 6. Oh. Ya udah deh.
biar dia seneng, biar kita bisa berangkat, dia nggak nangis kan, ya udah dibeliin, terus nganter juga Michael sampai airport. Tapi begitu nyampe di Jakarta langsung di video call terus posesif. Kayak waktu itu ya. Katanya gitu. Tapi sebenarnya sudah mulai mengerti, suka ditinggal-tinggal gitu. Kalau anak yang paling gede ini juga. Kalau anak yang paling gede karena kan usianya sudah di Jakarta. Sudah 21 di mana sih? Di mana Sydney. Di Sydney loh. Beliau ini mampu menyekolahkan anaknya ke Sydney. Iyalah. Saya harus bisa seperti Alhamdulillah. Insya Allah akhir tahun ini selesai kuliahnya. Ih, keren banget loh. Kamu itu tidak perlu suatu ke Sydney anak kamu. Iya, itu suatu achievement untuk orang tua tunggal yang bisa menyekolahkan anaknya sampai ke Sydney. Malah udah jadi kayak teman karena usianya udah 21. Tuh, malah jadi kayak teman. Temen ya emang. Sering cerita-cerita gak? Ngobrol-ngobrol. Atau mungkin sharing tentang olahraga gitu-gitu. Karena kan Rioma juga hobi olahraga juga. Mungkin pas pada saat lelah mungkin Teteh butuh pelukan seorang anak gitu kan karena jauh. Baper enggak. Iya kan karena kan mungkin kalau Mike tuh kan udah biasa kalau Mike tapi kalau anak yang gede tuh beda aja rangkulan anak mungkin gede. Kalau Mike itu kan seperti teman main ya. Pas waktu di kayak teman-teman pas waktu mau tidur. Kalau misalnya kayak anak pertama, Teteh pasti punya gak sih di antara 4 anak Teteh itu yang teman cerita buat sharing kayak olahraga atau mungkin kalau bisnis. Jadi beda-beda. Kalau misalnya ngomongin, nah yang Rioma ini lagi menciptakan bisnis sendiri gitu kan. Dia lagi semangat cowok. Jadi dia lagi semangatnya ceritain tentang bisnis dia yang dia bentuk bersama saudaranya. Dia bilang, oh nih Ma, ini kita dapat orderan dari sini, terus kita pergi ke sini ini gini, terus kita dapat ya itu ngobrol. Oke. Terus kalau untuk olahraga yang nomor 2, terus yang Teteh tanya, kok kamu nggak golf lagi nih? Aduh Mah, ini nggak bisa Mah, ini udah di ITB. Jadi setelah di ITB nih. Namanya Syoma nggak bisa lagi karena Syoma pengen cum laude. Mamanya banget deh. Keren itu mamanya banget deh kalau yang gitu-gitu. Terus kalau yang ketiga cewek. Siapa? Hikari ya? Hikari. Ya itu sih masih SMA kelas 2 ya. Di Jakarta. Tuh kan anaknya pada jauh-jauh. Iya. Bisa gitu. Gue gak bisa loh jauh dari anak. Gak tau mungkin gue ya. Kan kita beda-beda ya Teh. Iya. Terus Teh kira-kira apa nih goalsnya Teteh di tahun ini dan juga buat ke depan? Goalsnya di tahun ini sih maksudnya gini. Teteh tuh gak yang misalnya akhir tahun ini harus merit. Enggak juga lah ya. Benar-benar enjoy life banget. Oh dia kayak gue. Keren banget kita ya Bu. Pokoknya bersyukur aja. Kayaknya kursinya ada Rafael deh. Biar kalian bertiga. Iya padahal Rafael inspirasi banget pengen kayak Teteh Lisa. Jadi jalanin aja deh. Lo juga kali foto begini juga. Jadi jalanin aja yang paling penting tuh insya Allah pertama anak yang di Sydney tahun ini lulus kuliah. Kasih tahu aku ya nanti pengen dateng loh. Iya pokoknya itu maksudnya nggak kepengen yang berlebih yang seperti apa. Pokoknya bersyukur aja dengan apa yang ada sekarang. Yang ada ya, nikmatin aja apa-apa. Bentar lagi wisuda, bentar lagi nikah. Waduh, bahagia banget deh. Bersyukur aja. Very happy lah ya. Iyalah. Happy mom loh Dece ini. Iya olahraga maksudnya olahraga goalsnya sudah di level-level yang udah bener-bener ini ya. Pokoknya udah settle banget ya hidupnya Teteh saat ini ya. Atau masih ada pengen achievement apa lagi gitu? Enggak. Bersyukur usaha aja. Udah punya banyak. Anak udah. Kayaknya udah pernah ngelewatin semuanya ya. Pengen ini, pengen itu ya. Misalnya kalau kayak dulu pengen tas ini. Ngumpulin. Tapi begitu udah punyanya ngapain gitu kan. Atau gitu. pengen sama kayak lu kemarin kan. Mau tas ini lu ke DJ Brunas. Atau pengen gak nanti pas di usia Teteh sekian pas Michael udah usia gini pengen deh kayaknya stay-nya di satu negara mana gitu. Enggak, malah Teteh cuma bilang Mama pengen sehat jadi walaupun Mama nanti udah tua Mama bisa tetap olahraga. Oke, baik gitu aja. Berarti anaknya. Karena seru bisa olahraga bareng anak. Iya. Dari 4 anak dari 4 ini siapa yang paling cinta olahraga? Yang nomor 2 karena mantan Syoma atlet. Ya. Dan pernah Teteh race bareng lari. Itu ngajak dia startnya barengan. Jadi finishnya Teteh duluan karena Teteh akan sambut dia di garis finish. Jadi itu aduh merinding ya gue dengernya tapi kan sekarang jauh.
Yang nomor 2 kan di Jakarta, di Bandung kan ITB. Iya kan jauh. Tapi sekarang kan nggak karena sampai pandemik Palembang. jadi kita nggak pernah ada race lagi gitu kan. Tapi itu sempat. Jadi yang paling senang adalah bisa olahraga bareng anak. Oke. Pengen nangis loh gue. Kenapa nangis terus? Pengen nangis loh gue tapi di telinga. Curek itu baru. Ini jadi karena Teh Lizari kan udah sering banget keliling kota, bahkan juga keliling kayak negara lari, kemarin pernah di Singapura ya, di Sydney. Beliau ini udah keliling kota negara. Iya. Kan? Jadi setiap ada traveling seperti itu kayaknya sayang banget kalau nggak dipakai untuk olahraga ya. Iya. Jadi kayak waktu ke Jepang, itu kalau teteh nggak lari, teteh nggak lari, itu nggak bisa menyusuri daerah-daerah yang nggak mungkin kita lewatin gitu loh. Oke. Ya jadi kayak masuk perkampungan yang itu seru ya, seru banget, walaupun harus sendiri. Gitu juga waktu di Belanda, tuh masuk gak tahu kemana-mana gitu. Ya pokoknya gampang aja finish. Bermodalkan apa map? Bermodalkan keberanian. Sama bahasa enggak? Katanya modalnya enggak. Maksudnya karena kan kalau misalnya kita olahraga di kota lain atau negara lain, kita kan nggak tahu jalan. Iya, kan? Kalau gue juga berani sih kalau di negara lain. Kalau lu kan tinggal ngendus-ngendus aja kaki. Jadi teteh tuh patokan yang gini, udah teteh lari misalnya 5 kilo ke depan, balik lagi 5 kilo. Kalau ada belok-belok ya udahlah. Pokoknya terakhirnya kalau nggak bisa pulang kita naik angkot. Taksi gitu aja. Atau travel gitu aja. Oke, Teh tadi kan udah sempat ditanya nih sama apa namanya, sama Black tadi tentang kota-kota yang ada cerita gitu loh. Nah kalau tadi kan cuma cerita, kalau ini kota-kota yang sempat menjadi memorable ketika Teteh berolahraga di kota itu atau negara itu. Atau mungkin pas lagi lari, piwik gitu. Iya. Belanda. Wow. Kenapa bikin coklat? Jadi lari sendirian dengan kondisi minus dingin berapa ya? Sendirian bener gak ada yang nunggu? Ya enggak, kan sama temen. Tapi yang temen ini kan gak hobi olahraga nih. Oke. Jadi pagi-pagi memutuskan untuk lari. Berapa kilo ya? Dikit lah ya, 15 kilo gitu. Jadi pada jadi gini, gak bisa dilupain banget. Pokoknya ini patokannya, gedungnya ini. Pokoknya di sini ada kayak sungainya, di jembatannya. Pokoknya harus lewatin lagi. Ternyata begitu belok-belok, Sama semua semua. gitu. Akhirnya udah selesai 15 kilo gitu. Kayaknya ini. Terus bukan, jadi jalan gitu. Akhirnya di situ tuh di mana-mana kayak toko roti yang wangi banget. Ya udah deh, mampir, stop dulu, tenang. Akhirnya baru buka map, cari hotel, udah jalan kaki sekitar 4 kiloan. Untuk jadinya. pinter baca map, kalau gue udah Iya. Itu yang nggak bisa bener-bener Pak. Pokoknya patokannya harusnya di sini. Ini pokoknya ini. Ternyata semuanya bentuknya kayak gitu. Iya. Bener-bener kayak gitu semua. Dan itu yang langsung ngeblank. Ini salah. Kalau kita berdua di Belanda, lari-lari tuh, lihat toko-toko dikit, mampir. Iya, enggak kalau kita berdua yang di Belanda. Bobo ganteng, Bo. Pasti gue yang dijojorin. Black kenalan Black katanya. Minta antar pulang katanya. Oke, Teteh kita kan ada rapid question. Silakan dipilih ya. Silakan Black. Silakan kita punya rapid question. Teteh pilih ya, atlet atau pengusaha? Bukan atlet kali ya, pencinta olahraga. Oke, muat dewe dia. Musuh kayak Gitu lah baik-baik. Mentang-mentang dia bintang Sehari tamu. semalam mikir kayaknya dirubah. Oke. Golf atau renang? Golf. Oke. Melukis atau main piano? Melukis. Oh ya karena dia keturunan pelukis. Tapi ada piano di rumahnya. Iya, ada di kamar ya. Gue tahu ya di kamar, di ruang Lari tamu. sepedaan. Liburan ke luar negeri atau belanja keperluan olahraga terbaru? Liburan keles. Masa sih? Makanan Meksiko atau makanan Timur Tengah? Timur Tengah. Enggak mesti. Kambing loh. Iya. Jangan sampai loh dia tahu. Iya. Apaan sih? Disuapin ya. Tolong Oke. cut ya bagian ini. Nggak pegang sosial media 1 minggu atau nggak olahraga 1 minggu? Ini sama-sama berat gimana ya? Gimana dong? Berat mana dengan dia? Udah lupa. Coba-coba. Nggak olahraga 1 minggu. Enggak olahraga. Berarti dia sosial media juga. Sosial media juga. Ya Pak imbang lah. Enggak, kalau menurut gue dulu yang gue ikutin ya, akhirnya olahraga dia yang diikuti oleh sosial media ya. Iya. Gitu. Sampai akhirnya kayak, aku kemarin sempat lihat dia di Bicyclist Club ya. Terus Iya, juga ada iya. brand-brand besar yang akhirnya memfollow Teteh dan akhirnya memberikan
endorse brand Iya, gitu iya. loh. Keren banget tuh sekarang ibu ini. Biar kayak Mami Black. Oke Tete, karena kan hari ini tepat dengan ulang tahunnya Play FM. Yang ke-11. Yang ke-11 tahun. Minta tolong untuk pesan dan harapan Tete untuk Play FM biar kami semakin maju. Apa itu? Jadi selamat ulang tahun buat Play FM yang ke-11. Harapannya tetap menjaga konsistensinya. Kemudian memperkaya berita dan informasi seperti Lambe Turah, update langsung. Ya kan, selama saya masih hidup. Kemudian karena sekarang lagi musimnya banget, lagi innya banget di dunia olahraga. Sehingga harapannya Play FM juga bisa mengikuti Tren olahraga. Dan Tete lah penyiarnya. Jangan gitu, kasihan loh Mami Black. Kenapa? Oh, aku kalau Play pasti pilih dia. Pilih Tete daripada dia. Aku bisa kok berguru sama beliau. Iya. Dia punya keluhan setiap hari sama aku. Noy, aku gemuk banget, aku capek banget, duduk aja aku sakit perut gitu-gitu. Ya makanya temen lu kan ada. Iya, gue bilang kok bisa TIA ya larinya napasnya panjang banget. Gue keganjel perut Kak. Iya gitu. Enggak lah, itu sih sebenarnya kalau udah sering-sering konsisten, lama-lama juga mengaruh ya. Bukan hal yang terlalu sulit, ya. Oke. Ya Alasannya bisa. karena mau dulu dah ya. Gimana sih Teh cara biar ngajak anak-anak muda milenial ini untuk mencintai olahraga kayak gue nih. Anak-anak muda, ya kita yang udah emak-emak muda aja ya. Kita, sorry. Tete aja sendiri. Gue belum mama. Kalau gue bukan mama, gue mak. Masa sih anak muda kalah sama emak gitu Iya, kan. Bener sih, emang itu bener-bener memang banget. olahraga itu adalah sesuatu yang bisa menular kayak lata. Iya, jadi tipsnya mungkin harus dicintai dulu. dicintai, Mau diajak dulu, aja, ya mau enggak? dulu. Apalagi yang paling penting itu keinginan untuk bangun pagi. Itu aja Mungkin dulu. kalau gue bangun pagi aja dulu. Iya. mungkin kalau gue cari dulu nih apa yang bikin gue mencintai bidang olahraga ini. Apakah orangnya, apakah sepedanya, apa-apanya nih. Ya lu gitu. atletnya. Tujuannya beda ya benar-benar. Tapi ya mudah-mudahan Tete ke depan tambah sukses dengan olahraganya. Terus juga Amin. bisa mengajak semua milenial Kota Palembang untuk mencintai apa itu olahraga seperti triathlon atau golf, sepeda, lari. Karena kan lari itu adalah olahraga yang benar-benar gampang ya. Tidak perlu apa namanya yang repot-repot. Pokoknya gak usah lari dulu deh, jogging aja dulu. Jogging aja dulu. Iya. Atau juga mungkin lari-lari kelinci gitu jadi kecil. Gimana ya. lari-lari kelinci itu? Lari cantik. Iya gitu loh. Mejeng ya. Berarti gue harus mulai punya ini dulu kali ya, treadmill dulu di rumah gitu. Enggak usah. Jangan gak Keliling ketarik aja di listrik Kamang lo. Iwa. Karena gini loh, fasilitas di Kota Palembang itu tidak kurang. Ada Benar. Kambang Iwa, jalan aja dulu di situ. Jogging tracknya banyak ya seperti di Kambang Misalnya belum Iwa. bisa 3 keliling, 1 keliling aja dulu, yang penting ada kemauan. Iya. Tapi Teh kita ini kadang-kadang sudah lari 1 keliling tiba-tiba di depan ada pempek. Terus makan. Ada bakso. Makan. Apalagi di Kambang Iwa kan, di sebelahnya banyak Ada banget yang bubur jajan. ya. Iya gimana dong? Iya benar banget. Tapi Tete sempat pernah tergoda-goda seperti itu gak sih pas awal-awalnya? Enggak sih. Enggak. Emang benar-benar niat banget ya. Iya, memang. Berarti kita harus niatin iya, dulu. Iya, diniatin aja. Kayak memang kalau misalnya kayak tadi pagi sih sebenarnya aduh agak males sih mau lari gitu ya. Tapi sepedahan juga nggak bisa kan, sepedahannya lagi dibenerin. Terus kaki juga masih memar-memar kan, oleh-oleh dari Kendari. Ya itu ngerasa lawan malesnya itu akhirnya ya udah deh jam 6:10 ya udah lari. Tete kan Dilariin. sekarang kan kalau olahraga kan bisa dibilang sudah benar-benar olahragawati banget ya. Pernah takut gak sih dengan urusan kayak makanan atau ada program diet gitu-gitu? Enggak sih, asal jangan berlebih aja. Jadi maksudnya goreng ya kalau mau makan aja, nikmatin aja. Tapi nggak usah berlebih. Jadi ya makan gorengan mau ya silahkan boleh, tapi jangan berlebih. Makan mie ya jangan tiap hari juga ya Black makan mie. Bener. Wah. Kok gue sih? Buntu kali ya. Harusnya ada suami gue di sebelah gue ya. Biar Oh, jadi kesindir. tidak- Boleh makan aja Teteh malah penggemar daging tuh. Parah kan steak itu ya hobi. Kita Ini juga gemar daging. Kita juga gemar Daging plus daging. telur. Tapi kemarin sempet diet. Ya, karena bulan puasa juga, dia kemudian diet. diterusin diet, tapi itu sistemnya kayak intermittent fasting gitu, jadi ada jam makannya aja. Tapi gak perlu takut juga ya karena ketika makan banyak besok dibakar. Iya, besok kayak dibakar. hari ini aja tadi lari cuman 11 kilo, itu kurang lebih 1.200 kalori. Terus tadi kira-kira jam 12 kok lapar banget, lupa.
begitu selesai lari sarapannya cuma telur setengah mateng aja kan. Oh pantesan lapar. Ya Karena kalorinya banyak banget dibakar. Lu 2 bulan tinggal di rumah TIA deh. Kan kurang pembantu maksudnya. Bukan diajak lari lu. Teh mau nanya impact dari Teteh sekarang ini yang mencintai olahraga. Impactnya apa sih? Jadi gini, dulu Teteh ya? enggak. Dulu kenapa lebih dijaga lagi olahraganya? Dulu itu migrain berat. Migrain berat. Itu luar biasa migrennya. Jadi hampir setiap bulan itu pasti di opnam kalau migrainnya lebih dari 3 hari. Betul, benar-benar sakit. Nah dari situ jogging, olahraga. Dan akhirnya itu migrain sampai sekarang tuh gak pernah datang. Alhamdulillah. Mungkin karena oksigen sampai nyampe gue nunggu banget iklannya Ciido nih. Oksigen kan karena oksigen. Jadi emang bener loh. Jadi tapi benar. Karena kan kita mengeluarkan toksin dari tubuh kita. Jadi kayak air itu digodok kayak gitu kan. Nah kita juga kayak gitu, darah kita juga harus seperti itu sehingga oksigen kita juga nyampe gitu. Buang aja dikit tiap hari. Endorsan masuk banyak juga kan. Iya itu sih sebenarnya tidak mencari ya. Bonus. Bukan maksudnya mencari konten sehingga untuk mendatangkan endorse tuh enggak. Enggak. Tapi secara otomatis juga siapalah kita gitu loh. Terus tiba-tiba kita nolak kalau memang kita bisa bantu. Kan ini ngobrolan bantu dan memang layak dibantu, ya udah gitu aja. Teh, mengalir aja. Mumpung yang dengarnya banyak hari ini, kita pengen minta satu aja deh tips ya. Tips kalau tadi kan cuma menyarankan untuk berolahraga. Kalau sekarang ini tips untuk olahraga yang baik dan benar. Oke, players. Tips untuk olahraga yang baik dan benar. Pertama, pola tidur. Pola tidurnya aja dulu. Oh, pola tidur ya. Oke. Kalau mau olahraga jangan begadang. Iya kan? Setelah itu punya niat bangun pagi. Udah aja itu aja dulu. Oh, niat bangun pagi. Oke, gue ada. 2 aja dulu deh. Tidurnya pola tidur yang benar dan bangun pagi. Oke. Itu aja dulu. Bangun pagi iya. Ya gak begadang itu. Ada makanan yang teratur juga gak? Kalau makanan yang teratur udah pasti ada. 4 sehat 5 sempurna lah, semua orang tahu. Kan beda-beda 4 sehat 5 sempurnanya. Tapi maksudnya makanan itu mengalir aja, gak usah terlalu dilisin banget kayak orang-orang gitu ya. Gitu aja. Oke, terima kasih Teteh. Oke, players, kita udah selesai. Terima kasih juga buat waktunya Teteh datang ke sini dan juga sudah banyak ilmu yang kita dapat dari Teteh juga. Dan kita tahu akhirnya hidupnya Teteh itu seperti ini loh, cerita-cerita kehidupannya. Oke. Teteh ntar kita minta foto ya. Minta duit. Karena kan kita lebaran aja. Kita buat ya dia kan orang sibuk ya. Buat nakut-nakutin orang. Benar. Iya, kami bangga loh foto sama orang-orang besar tuh nakut-nakutin orang. Besar badan. Ajak aja suami lo kalau gitu. Foto sama orang besar. Oke deh, players kita pamit. Have a nice day and have a nice play. Bye. 97.5 Play FM. Recover yourself. Recover the nation.